diserminkan dengan perjanjian atau persetujuan. Kontrak melahirkan hubungan hukum bagi para pihak berupa pengikatan, lahir hak dan kewajiban mengenai suatu hal yang dapat dinilai atau berharga dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 1313 KUHP menerangkan, suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana seorang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Subekti mendefinisikan, perjanjian atau kontrak adalah suatu peristiwa di mana ada seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Oleh karena itu, perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Pertanyaan nomor 2, jelaskan tentang hubungan perikatan dengan kontrak. Terdapat hubungan hukum antara kontrak dan perikatan karena dalam suatu kontrak mengikat para pihak yang ada di dalamnya, yaitu dengan adanya hak dan kewajiban yang timbul, di mana apabila hak dan kewajiban tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut tidak akan terjadi. Apabila ada suatu kontrak, maka kontrak tersebut memuat suatu perikatan atau perjanjian yang disetujui bersama. Jadi, tidak mungkin ada kontrak tanpa perikatan. Syarat-syarat sah suatu berkontrak. Mengingat begitu pentingnya suatu kontrak, maka agar tidak timbul permasalahan dalam melakukan kontrak akibat seseorang tidak memahami dalam melakukan kontrak atau perjanjian, di sini saya akan menjelaskan tentang syarat sah dalam berkontrak dan mengikat para pihak. Menurut pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan adanya 4 syarat sah suatu perjanjian atau kontrak. Yang pertama, adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya. Kata sepakat di dalam perjanjian pada dasarnya adalah para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan, di mana kesepakatan itu harus dicapai dengan tanpa ada paksaan, penipuan, atau kehilafan. Yang kedua, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Menurut pasal 1333 KUH Perdata ayat 1 menyatakan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Yang keempat, suatu sebab atau kausa yang halal. Tidak boleh memperjanjikan suatu yang dilarang undang-undang dan yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan ataupun ketertiban umum. Komparisi ini adalah bagian daripada akta yang isinya adalah identitas para pihak-pihak yang berkontrak serta apa saja hak-hak dan kewajiban mereka di dalam kontrak tersebut. Mereka ini adalah subjek hukum kontrak yang biasa sering disebut sebagai pihak pertama dan pihak kedua. Mereka ini adalah pihak yang saling berjanji untuk melaksanakan isi kontrak, dan merekalah juga yang menandatangani draft kontrak itu. Komparasi ini menerangkan identitas diri para pihak dan kecakapan mereka dalam menandatangani kontrak tersebut. Nah, identitas diri ini meliputi identitas para pihak sebagai subjek hukum, terutama berisi nama, alamat lengkap, dan jika perlu ditambahkan dengan tempat tanggal lahir, pekerjaan, serta nomor KTP-nya. Nah, semakin terang data-data tersebut dituliskan dan semakin rinci, maka semakin terang pula identitas mereka itu sebagai subjek hukum. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan mengenai apa itu komparisi. Selanjutnya teman saya akan menjelaskan tentang apa arti pentingnya sebuah komparisi ini di dalam sebuah kontrak. Sekian, terima kasih. Arti penting komparisi dalam berkontrak yaitu komparisi sendiri adalah bagian yang menjelaskan para pelaksana kontrak, yaitu pihak-pihak dalam berkontrak, di mana komparisi ini menjelaskan tentang hak dan kewajiban di dalam berkontrak. Mereka adalah subjek hukum kontrak yang sering disebut juga sebagai pihak pertama dan pihak kedua. Mereka adalah pihak-pihak yang saling berjanji untuk melaksanakan isi kontrak dan merekalah yang menandatangani draft kontrak.
Komparisi ini menerangkan identitas diri para pihak dan kecakapan mereka dalam menandatangani kontrak tersebut.